إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرب والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wa ilahul akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اكتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai di dalam bulan tersebut. Ma baina Ramadan wa Rajab, dia adalah bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan haram, bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di mana diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di antara keduanya yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaufulun nasu anhu, banyak sekali manusia yang lalai di dalam bulan tersebut. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surah At-Taubah juz yang ke-10 ayat ke-44 sampai ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang proses atau kisah perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk berangkat ke Tabuk. Perjalanan yang memakan waktu berhari-hari, perjalanan yang akan menguras tenaga, mengucurkan keringat, melewati teriknya matahari,
dan luasnya padang pasir. Perang Tabuk, perang pembuktian antara kebohongan, kemunafikan dan kejujuran. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, lihatlah, innama yasta'dhinuka la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai Muhammad, sebelum berangkat ke perang Tabuk akan ada sebagian orang di kota Madinah yang akan datang meminta izin kepadamu. Mereka akan datang meminta izin dengan mengedepankan begitu banyak uzur, alasan agar mereka tidak ikut perang, karena perang ini berat. Kata Allah, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tapi sekali-kali wahai Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka tidak akan datang kepadamu membawa alasan, karena mereka pasti akan sirbina ala barakatillah. Kami siap berangkat bersamamu wahai Rasulullah. Engkau masuk ke dalam laut pun kami akan masuk ke dalam laut. Kata Allah di ayat selanjutnya, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Akan datang kepadamu wahai Muhammad, dan benar telah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wartabat qulubuhum, hati mereka goyah. Fahum fi raibihim yataraddadun, dalam kegundahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan datang kepadamu dengan berbagai macam alasan agar mereka tidak ikut dalam peperangan. Mereka lah yang kata Allah Subhanahu wa taala golongan kaum munafik di kota Madinah ketika itu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima uzur mereka semua dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-46 di dalam surah At-Taubah? Walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan. Kalau memang orang-orang yang meminta izin ini serius mau keluar ikut perang, la a'addu lahu 'uddatan, pasti mereka sudah punya persiapan. Tapi toh kenyataannya mereka tidak punya persiapan. Kaum muslimin beberapa hari sebelum berangkat ke Tabuk semua sudah punya persiapan. Semua menyiapkan pelananya, menyiapkan kudanya, menyiapkan bekalnya, menajamkan anak panahnya, menajamkan pedangnya, tombaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan. Namun orang-orang munafik tersebut mereka mencari alasan untuk tidak ikut perang, dan memang mereka tidak punya persiapan untuk perang. Mereka bermalas-malasan. La a'addu lahu 'uddatan, kalau memang serius ingin perang maka pasti mereka punya persiapan. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Akan tetapi Allah enggak senang mereka ikut dalam peperangan. Karena kalau orang munafik ini ikut dalam peperangan maka mereka mazadukum illa khabala. Mereka akan menyusahkan saja kaum muslimin di dalam perjalanan. Kata Allah, walakin karihallahum bi'athahum. Allah memang tidak senang mereka ikut dalam peperangan tersebut. Fathabbatahum, maka Allah membuat mereka malas. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dikatakan kepada mereka, duduk saja kalian, tidak usah ikut perang. Duduk saja bersama orang-orang yang uzur dari kalangan wanita dan anak-anak. Seorang ulama Hanabilah mengatakan ayat ini ayat yang sangat-sangat menakutkan bagi seorang muslim. Mengapa? Allah mengatakan kalau memang mereka punya kemauan untuk keluar perang, maka pasti mereka punya persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum. Allah tidak mau memang mereka ikut dalam peperangan. Karena itu Allah membuat mereka malas. Allah melemahkan mereka. Kata para ulama, walakin karihallahum bi'athahum. Kita masuk di bulan Sya'ban menuju Ramadan.
ketika yang ada di dalam diri kita sedikit pun tidak ada rasa kerinduan kepada Ramadan, tidak ada sedikit pun kerinduan untuk melakukan ibadah di Ramadan, tidak ada sedikit pun yang berubah dari ibadahnya dari bulan Muharram sampai bulan Sya'ban hingga masuk dalam bulan Ramadan, kata para ulama, hati-hati. Bisa jadi kita termasuk dengan orang yang karihallahum bi'athahum. Allah tidak senang kita ikut dalam perjalanan ini. Allah tidak senang kita sibuk dengan ibadah. Allah tidak senang kita sibuk dengan pekerjaan dan ibadah Ramadan. Fathabbatahum, Allah buat kita malas. Fathabbatahum, Allah buat kita lemah. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, duduklah bersantai-santai saja. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Dia bulan yang diberkahi, bulan spesial, bulan hadiah. Kata sebagian ulama, kalau kita mendapati diri kita malas-malasan, acuh tak acuh dengan akan datangnya Ramadan, tidak ada sedikit pun rasa rindu kepada Ramadan, maka persis kata Allah, walau aradul khuruj, kalau memang orang-orang tersebut yang meminta izin memang serius ingin keluar perang, la a'addu lahu 'uddatan, pasti mereka punya persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi memang Allah tidak ingin mereka ikut keluar. Kenapa? Mereka hanya akan menyusahkan. Kata para ulama, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana mereka. Fathabbatahum, Allah buat kita malas, Allah buat kita enggan, acuh tak acuh dengan Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan adalah bulan kasih sayang, bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kata Usamah bin Zaid, sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasum, aku tidak pernah melihat engkau serius berpuasa sebagaimana seriusnya engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, itu adalah bulan paling banyak orang lalai, dan aku senang di bulan tersebut aku dalam keadaan berpuasa, karena di bulan Sya'ban turfa'ul amal. Kata para ulama, amalan seorang muslim ini akan dilaporkan setiap minggunya, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Begitupun akan ada laporan tahunan. Amalan seorang muslim akan dilaporkan kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, aku sangat senang ketika amalanku dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kelalaian yang terjadi. Manusia lalai. Mudah-mudahan Allah mengampuni kelalaian-kelalaian kita di bulan ini, dan Allah memasukkan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah untuk menikmati ibadah Ramadan dan kembali kepada Aidul Fitri. Aidun yang bermakna kembali, fitri kepada fitrah. Kita kembali dan masuk ke dalam Idul Fitri, kayaumi waladatna ummahatuna, sebagaimana hari kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.